Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara dengan NIM 201105010007 dari kelas Perbankan Syariah 1. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro Islam, Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI. Di sini saya akan menanggapi video materi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Definisi pengangguran yaitu orang yang masuk dalam angkatan kerja umur 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Selanjutnya, macam-macam pengangguran ada 4, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan pengangguran setengah menganggur. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak bekerja sama sekali. Pengangguran terbuka yang tidak memiliki pekerjaan bisa jadi karena belum mendapatkan pekerjaan atau memang tidak mau bekerja. Pengangguran terbuka bisa disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Yang kedua yaitu pengangguran tersembunyi merupakan tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satu alasannya adalah karena kecilnya suatu perusahaan, tetapi memiliki tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga kegiatan yang dijalankan menjadi tidak efisien. Pengangguran musiman adalah jenis pengangguran yang diakibatkan pergantian musim, sebab ada waktu jeda pekerjaan saat terjadi pergantian musim ke musim lainnya. Biasanya pengangguran musiman ini terjadi pada sektor pertanian. Pasalnya, setelah masa panen hingga musim tanam, petani tidak ada pekerjaan atau menjadi pengangguran. Yang terakhir yaitu pengangguran setengah menganggur, merupakan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Kemudian jenis-jenis pengangguran yaitu pengangguran friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Yang pertama, pengangguran friksional yaitu adanya kesenjangan antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan. Kesenjangan bisa berupa kesenjangan waktu, informasi, hingga jarak. Jenis pengangguran ini bisa diakibatkan oleh kesulitan untuk mempertemukan pemberi kerja dan tenaga kerja. Misalnya, dibutuhkan waktu lebih untuk pemberi kerja menyeleksi tenaga kerja yang akan dipekerjakan. Yang kedua yaitu pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal merupakan pengangguran yang terjadi karena siklus perekonomian yang naik turun sebagai gelombang konjungtur perekonomian. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural. Pengangguran ini termasuk jenis pengangguran akibat perubahan struktural dalam perekonomian. Perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap tenaga kerja dengan jenis dan keterampilan yang berbeda. Keterampilan yang telah dimiliki tenaga kerja menjadi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan lapangan kerja yang telah berubah. Penyebab lainnya dari pengangguran struktural ini yaitu penggunaan alat atau teknologi yang lebih canggih sehingga tenaga kerja perlu mempelajari keterampilan baru agar bisa tetap bekerja. Yang keempat yaitu pengangguran teknologi. Pengangguran ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Perusahaan cenderung lebih memilih tenaga mesin dibanding tenaga manusia karena lebih cepat, mudah, dan hemat biaya. Beberapa dampak dari pengangguran yaitu menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan biaya sosial. Yang ketiga, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang keempat, menurunkan penerimaan negara. Yang kelima, menurunkan tingkat keterampilan. Yang keenam, kegiatan distribusi kurang lancar. Yang ketujuh, terjadinya kemiskinan. Kedelapan, kurang gizi. 9, tindak kriminal meningkat.
10. Produktivitas tenaga kerja rendah. Yang 11 yaitu upah yang rendah. Penyebab terjadinya pengangguran: tidak sebanding penawaran dengan permintaan kerja, turunnya pengeluaran total dan output, perubahan teknologi, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran: yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Kemudian kita harus mencari informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Dan yang terakhir yaitu transmigrasi. Selanjutnya, solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam ada dua, yaitu mekanisme individu dan mekanisme sosial ekonomi. Pengangguran dalam ekonomi Islam ada dua, yaitu pengangguran jabariyah atau terpaksa, dan yang kedua pengangguran khiyariyah atau pilihan. Nama jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Memang dalam aliran ini terdapat paham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa. Perbuatan-perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh kodok dan qadar Tuhan. Yang kedua, pengangguran khiyariyah atau karena pilihan, yaitu seorang yang punya potensi dan kemampuan untuk bekerja tetapi memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan sehingga menjadi beban bagi orang lain. Dia tidak mengusahakan suatu pekerjaan sehingga menjadi sampah masyarakat. Sekian video tanggapan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.